sore anak-anak muda. Oke, direkam ya, nggak apa-apa. Ini kalau direkam berarti ini ngomong harus diatur gitu ya ceritanya. Ya. Baik, selamat sore anak-anak muda Chenli dan juga rekan-rekan mahasiswa dari IMAP. Saya baru tahu kalau ini gabungan dengan IMAP ini ya. Jadi tadi waktu GB WA saya, udah gitu dia WA-nya manggilnya Om lagi. Padahal kalau tampil di Hub Channel udah dibilang jangan panggil Om ya, gitu. Ini tadi panggil Om lagi dia manggilnya. Aduh, tua banget dah. Ya, dia nanya, Bang, ini boleh ini dong minta apa namanya masukan-masukan untuk acara PA sore yang mengenai konflik. Saya nggak ngeh kalau GB itu jemaat di Jemaat Chenli karena yang hubungin saya selama ini Ayu. Ini kenapa? Lalu saya mikir ini kenapa GB nanya ke saya, ada apa? Udah gitu saya juga lupa kalau judul hari ini tuh mengenai konflik karena tadi lagi acara baptisan gitu ya. Oke, saya senang ini ada anak-anak IMAP. Kalau dulu saya sangat akrab dengan orang-orang IMAP ya, karena kami dulu, saya sendiri dulu kebetulan beberapa tahun itu ketua keluarga mahasiswa Advent Jogja, KAMA ya. Jadi senior kalian itu yang seangkatan dengan saya siapa ya? Mungkin yang sekarang sudah di Amerika kali ya, Irwin Tomarere gitu. Masih kenal nggak kalian? Nggak kenal ya? Irwin Tomarere, lalu siapa? Kalau Edi Limbong itu jauh di bawah. Edi Limbong, Parlin. Jadi kami dulu sangat sering sekali join antara Kamai dengan IMAP. Kalau nggak salah sampai sekarang Kamai sering juga ya join sama IMAP ya. Oh ini ada pentolan mantan pentolan Kamai juga ini, ada Wahyudi. Wahyu, apa kabar Wahyu? Ini adik kelas kami dulu. Walaupun Bang, kami nggak sehat-sehat. sempat sekarang. Gimana Wahyu? Udah lama kita nggak ketemu. Ya bang, puji Tuhan sehat-sehat. Oke, puji Tuhan. Sekarang IMAP ketuanya ada yang hadir nggak? Ada bang, tapi mungkin suaranya signalnya lagi jelek. Wakilnya. Oh, oke, lagi online. Apa mungkin bisa-bisa nggak di Bandung kali orangnya ya? Baik, jadi kira-kira ada berapa orang ini dari IMAP? Kita kan account ada 67, mungkin hampir 50-50 kali ya, GB antara IMAP dengan Chenli ya. Ya, bisa jadi bang. Oke, ini seru nih kalau bareng sama mahasiswa. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah bicara di Chenli itu, judulnya itu, jadi saya pikir-pikir tadi hampir ganti judul saya. Jadi waktu yang lalu dihubungin Ayo, maklum lah linglung-linglung kan, harusnya juga jadwalnya bukan sahabat ini, yang lalu bentrok dengan jadwal lain. Dulu 2000 berapa ya Ayo ya, 2017 apa 2018 saya lupa itu. Living in Harmony kalau nggak salah ya, tapi kita yang lalu lebih banyak membahas kepada bagaimana kita akur dengan orang lain melalui saling kenal secara pribadi ya, secara personality ya, itu kan ya. Ngomong-ngomong Ayu mana ini videonya? Saya cari-cari kok nggak ada. Saya hadir bang. Ada dia di situ. Oke. Jadi tapi masih ingat ya yang lalu kita kalau nggak salah lebih membahas masalah kita ngisi-ngisi kuesioner itu kan yuk ya. Iya betul. Oke. Jadi sebagian masih kita lanjutkan dari situ. Saya juga baru pas saya lihat isi Living in Harmony yang lalu, oh ada sebagian yang mungkin saya ulang hari ini khusus mengenai konfliknya. Kalau yang lalu lebih kepada pendekatan personalitinya ya. Oke. Ada yang dari psikologi di sini? Boleh tahu ada yang dari psikologi? Anak IMAP? Ada psikologi Unpad kah atau dari mana? Yang pasti bukan psikologi TB. Nggak ada psikologi TB kan ya? Ada? Nggak ada? Oh, nggak ada ya? Kalian pernah baca buku nggak? Ada tapi Oh, ada. senior Siapa? Pak Pen. Ada tapi senior Pak Pen yang saya tahu udah Siapa itu lulus saya? kayaknya. Ada anak Unpad 2015 atau 2000. Ada namanya Kak Angel. Tapi nggak hadir di sini ya? Nggak hadir di sini.
Tapi beliau adalah 2015. iya. Oke. Tadi saya lihat ada si Primanta nih. Primanta, mana dirimu? Primanta. Kayaknya sinyalnya lagi jelek deh, Pak. Bang. Sejak kapan Bang saya jadi Prim pendeta? udah lulus, Bang. Tadi Sam manggil saya pendeta, Pak Pen, Pak Pen. Oh iya, lupa Bang. Sejak kapan Sam pendeta? Kalau saya jadi pendeta, sudah mau datang nanti Tuhan Yesus ini. Didoakan Bang supaya bisa melayani juga mungkin jadi pendeta gitu ya, mungkin Amin, kuliah amin, lagi. amin. Amin. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol santai aja. Oke, kalau begitu Primanta nggak ada, yang lain-lain saya nggak begitu kenal ya adik-adik, sorry ya. Mungkin soalnya kalau Wahyu masih sempat, karena saya sering ke Jogja dulu waktu dia mahasiswa, masih ketemu gitu. Saya soalnya dulu angkatan 90-an, jadi udah nggak nyambung. Ya, udah nggak nyambung. Oke, saya izin share screen. Ya, saya izin share screen. Berkonflik secara sehat, Chen Li and Imam. Oke. Bisa saja teman-teman sudah pernah punya lihat data atau mungkin iya ini GB bilang teman-teman yang on cam, yang bisa on cam dong. Iya. Kalian membayangkan nggak satu waktu kalian bicara gitu ya, diajak bicara yang lain tutup muka semua itu. Enak nggak kira-kira gitu ya? Kira-kira begitulah nanti ya, dan jangan salah ya, apa yang kita buat itu ya udah nggak enak ini. Oke, lanjut. Mungkin pernah mendengar ini ya, atau pernah melihat data ini ya, dari udah lama sebenarnya data ini. Saya sendiri dapat data ini sebenarnya dari 2017 kalau nggak salah. Kenapa konflik itu juga penting, termasuk di kita orang muda gitu ya. Jadi ternyata beberapa penyebab kenapa orang kabur dari gereja Advent itu, setidaknya ada 3 kata konflik di sini. Konflik di gereja ya, lack of konflik di local church ya, di gereja, kemudian konflik pribadi antar versus sesama anggota, konflik pribadi dengan pendeta, sering gitu ya. Ada anggota jemaat tempur dengan pendetanya. Ya, biasanya ada 2 ini kondisinya. Kemungkinan anggota jemaatnya itu satu mungkin sebagai penguasa gitu ya. Sebagai penguasa di gereja itu lalu mengatur pendeta, atau sebaliknya bisa saja, maaf nih, Pak pendetanya mungkin yang juga ya, kalau judul awamnya itu bisa saja songong ke anggotanya, bisa aja gitu ya. Ya, tapi sekarang memang apalagi kalau status kita gereja-gereja yang statusnya conference itu relatif lebih berani bicara ke pendeta ya. Nah, ini kepada rekan-rekan mahasiswa nih, rekan-rekan IMAP ya. Rekan-rekan IMAP ini kan dari dulu termasuk kalian punya pentolan yang sekarang cukup ini saya stop share dulu ya. Kalian mungkin punya pentolan juga orang IMAP yang sangat senior ya. Saya nggak sebut nama deh ya. Yang mungkin juga sering vokal sekali ya di organisasi kita itu ya. Nah, nggak apa-apa sih sebenarnya kritis. Tapi maksudnya bagaimana kita berbeda pendapat dengan orang lain, mau mengkritik organisasi, mau konflik dengan pendeta, silahkan aja. Tapi ingat prinsipnya kayak Daud ya. Kayak Daud waktu dia punya kesempatan mau membunuh si Saul, tapi dia nggak gunakan itu. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa orang meninggalkan gereja? 3 diantaranya itu masalah konflik, adik-adik, rekan-rekan orang muda. Sorry, saya belum izin dengan pendetanya. Pak pendeta siapakah yang di Chenli? Saya izin dulu Pak pendeta. Pendeta Gerald Korengkeng, Bang. Oh, Pak pendeta Gerald. Maaf sekali Pak pendeta, saya terhanyut dengan suasana orang muda Pak pendeta. Saya langsung main hantam aja nih. Main gunakan layar ini. Maaf ya Pak pendeta, mohon izin saya gunakan screen room ini. Saya ambil alih dulu sampai nanti menjelang sahabat. Oke, terima kasih Pak pendeta. Kalau dengan pendeta Gerald kami sering beberapa kali ketemu di forum seperti ini. Makasih Pak pendeta.
Lalu kalau imam kan nggak ada pendetanya sendiri kan, karena kalian kan bukan jemaat ya. Kecuali kalian sudah mulai bikin jemaat sendiri, jemaat imam namanya. Oke, lalu ini ya, perhatikan ini anak-anak muda. Saya mau sampaikan, boleh kritis tapi harus hormat ya sama pendeta ya. Ya, jadi saya perhatikan ini ya, ini observasi saya. Bisa saja observasi saya salah. Saya cukup banyak bergaul dari dulu. Memang saya juga sukanya dengan orang-orang muda. Ya, saya perhatikan kalau ada orang-orang muda yang dalam tanda petik terlalu gampang mengeluarkan kata-kata yang bersifat mencela ya, yang bersifat mencela. Oh ada ceplennya Pendeta Tommy Wala ya. Oke. Ada hadir juga ya, Devi? Ada hadir di sini? Halangan, Bang. Oh, oke. Kalau istri beliau yang perawat itu ya. Oke, sih. Ya. Sampaikan salam ya nanti buat Pendeta Tommy. Oke, lalu sekali lagi anak-anak muda ya, terutama ini rekan-rekan mahasiswa kan, kita kan mahasiswa ini kan idealis ya. Idealis, lalu mungkin kadang-kala kita menjadikan organisasi itu kayak seperti latihan bagi kita, atau nggak apa-apa ya, latihan berorganisasi, mengkritisi hal-hal yang perlu dikritisi silakan aja. Tapi saya pesankan ya orang-orang muda, bagaimanapun konflik itu tetap jaga kehormatan wibawa pendeta. Oh nggak bisa bang, pendetanya maaf nih udah nggak pantas dihormati begini-begini. Jangan buat seperti itu ya. Selama pendetanya masih sah pendeta kita gitu ya. Ingat Daud bagaimana memperlakukan Saul. Sudah nggak waktunya lagi Saul saat itu jadi raja. Sudah waktunya Daud. Dia nggak mau turun dari tahta, malah merencanakan membunuh Daud. Tetapi Daud tetap menghormati Saul. Jadi ya nanti kan kalian juga akan menjadi aktivis juga di gereja. Zaman sekarang informasi sangat terbuka. Ya ada banyak kekurangan para pendeta di gereja kita, di organisasi kita, bisa saja. Tetapi ya peran kita paling utama itu bagaimana kita memperbaiki, bukan untuk misalnya langsung berkonflik, sharing kemana-mana kesalahan dan kekurangan pendeta itu ya. Ini kenapa penting saya katakan, ini 3 diantaranya penyebab orang pergi dari gereja itu rupanya masalah konflik. Dan nggak usah heran lah ya, nggak usah heran bahwa pada waktu zaman Kristen mula-mula juga, dulu kan kita sekali ya, dari dulu kita terindoktrinasi sekali bahwa wah, orang Kristen zaman dulu lihat itu akrab sekali, milikmu adalah milikku ya kan, milik bersama. Padahal kalau kita pikir-pikir itu kan prinsipnya komunis bukan ya? Kalau sosialis komunis itu kan ya ideologinya. Jadi nggak ada yang boleh semua sama rasa sama rata gitu kan. Tapi ini saya bukan ngomong dulu orang Kristen mula-mula dulu itu sosialis komunis, bukan. Tapi maksud saya itu dulu begitu selesai hari Pentakosta itu, enggak berapa lama setelah itu apa isinya kita baca itu buku. Coba kita baca Kisah Para Rasul setelah Pentakosta itu, mulai konflik. Ada grupnya Paulus, ada grupnya Barnabas, walaupun akhirnya ketemu. Lalu lihat tulisan Paulus kepada beberapa jemaat, terutama kepada jemaat Korintus itu khusus masalah apa? Kalian yang akur kalian, nah gitulah kira-kira ya. Coba baca itu tulisan-tulisan Paulus kepada jemaat Korintus. Isinya apa? Ribut. Nah, kenapa ribut? Ya maklum, kan orang Kristen dulu kan ada yang Kristen asli dalam tanda petik, memang orang masih lingkar satunya, ya ring satunya zaman murid-murid Yesus dulu, baru ada yang campuran Yahudi perantauan, ada yang Yunani, ada yang bercampur orang Asia. Jadi kan cross culture ini kan sangat berpengaruh ya. Jadi maka nggak heran, belum lagi mereka punya datang dari keyakinan masing-masing. Jadi jangan bayangkan bahwa orang Kristen mula-mula itu hidupnya akur-akur seperti yang wah mereka berbagi roti bersama dan segala macam. Iya, itu sebelum hari Pentakosta. Tapi setelah hari Pentakosta isinya perjanjian baru, ribut semua itu. Ya, terutama tulisan-tulisan Paulus, bukan hanya masalah ribut, masalah percabulan, masalah macam-macam itu kan. Ya, kalau kita lihat di mana itu yang Paulus bilang, ingatlah tubuhmu adalah bait
suci Allah gitu. Tapi kan kita kan selalu mengaitkan ayat itu dengan kesehatan. Tapi coba kita baca perikopnya itu. Sebenarnya perikop itu bukan bicara masalah kesehatan, itu masalah percabulan itu sebenarnya. Ya kan? Saya lupa itu jemaat mana sih? Korintus atau jemaat mana juga itu kan. Jadi yang dibilang tubuhmu adalah bait suci. Karena apa? Itu zaman dulu udah percabulan. Coba kita baca sejarah Roma dulu kan ya. Kalau kita baca sejarah Roma, ada dulu tempat permandian umum di mana perempuan di situ mandi lalu ada ya pokoknya dieksploitasi lah masalah percabulan dulu. Nah, jadi ya ini zaman dulu itu memang luar biasa itu ya. Nah, sekarang kita ambil konflik yang masalah konfliknya. Nah, konflik itu sebenarnya konflik itu ribut atau gimana sih kan gitu ya. Tadi mungkin ada di dalam survei salah satu pertanyaan, konflik itu pasti ribut. Sebenarnya enggak juga. Konflik itu enggak ribut. Waktu Gaby nanti habis PA misalnya, Gaby bingung nih. Dia mau makan malam ya, pas makan malam mau makan apa ini ya? Gitu. Dia sebagai orang yang background dari kesehatan, orang dari public health, wah dia harus jaga masalah kesehatan. Pikiran mengatakan you harus makan yang sehat gitu kan. Tapi maaf, mulut pingin makan yang enak tanpa memperlukan kesehatan. Konflik tuh. Itu konflik ya. Jadi sebenarnya konflik itu ketika ada 2 atau 3 pilihan dan itu belum diselesaikan atau dalam bahasa di sini belum disepakati, that is konflik. Ya kan? Itu konflik. Jadi jangan kita bayangkan saya ribut dengan pendeta Gerald baru itu disebut konflik. Enggak. Iya itu salah satu konflik, tapi bukan hanya masalah konflik, bukan masalah ribut seperti itu yang disebut konflik. Kebingungan memilih saja itu sebenarnya sudah disebut konflik. That's why kita mengenal ada berbagai macam jenis konflik. Kalau dilihat dari di mana sumber konfliknya itu, maka ada intrakonflik, ya kan? Ya, konflik di dalam pribadi sendiri, baru ada interpersonal konflik, ada intragrup konflik gitu ya, di dalam satu grup, misalnya di dalam satu gereja gitu ya. Di dalam satu gereja intragrup terjadi konflik. Di dalam satu organisasi imam intragrup gitu ya, konflik ya kan, atau intergrup konflik. Misalnya imam ribut sama Kamai. Nah, itu intergrup konflik ya. Jadi ya kalau dilihat dari segi tempat ya, tapi nanti kita lihat konflik yang seperti apa. Mungkin yang lalu pernah juga saya kasih sebagai pengantar ini bagi sahabat-sahabat kita di Chenli saat itu. Kalau yang saya ingat, saya nggak tahu pada saat itu apakah pendeta Gerald sudah di situ ya. Konflik itu sebenarnya normal, rekan-rekan orang muda ya, normal dan terjadinya periodik. Tahu kalau periodik ya, period berarti ngulang kan sifatnya. Ya, selalu ada periodenya akan terjadi periode konflik. Gitu ya. Kenapa nanti kita terangkan ya. Lalu sebenarnya kalau terjadi konflik itu satu opportunity bagi kita untuk memahami untuk memahami perbedaan value, perbedaan prinsip dari setiap orang gitu ya. Ketika terjadi konflik, misalnya saya dengan Ayu konflik, maka pada saat itu saya akhirnya menemukan bahwa kalau Ayu itu dia tidak senang kalau seperti ini karena dia punya sudut pandang seperti ini. Ya, kalau siapa dari imam Andre Kevin misalnya, Andre Kevin ini dia nggak senang seperti ini karena dia punya prinsip A misalnya. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya sebagai peluang untuk memahami perbedaan orang lain. Lalu ini juga sebagai energi. Nah, tadi ya nanti kita coba lihat seandainya sebuah organisasi tidak ada konflik, bagus nggak? Itu ya. Bagus nggak sih kalau tidak ada konflik? Nanti kita lihat. Nah, ini fase kapan terjadinya konflik. Mengapa disebut periodik? Ya, kenapa disebut periodik? Dimanapun kita berada, ketika kita berada dalam satu kelompok, satu grup, satu komunitas, ya, ketika ada 2-3 orang lebih berkumpul di situ, lalu mereka punya tujuan, maka nanti akan selalu terjadi konflik, ya kan? Ketika katakanlah anak pengurus imam ya, pengurus imam dibentuk, ya kan?
pada waktu kalian pemilihannya lewat pemilu ya, yang saya tahu IMAP pemilihannya lewat pemilu dulu, saya enggak tahu kalau sekarang. Dulu kami kasih masukan kepada teman-teman IMAP, kalian bikin pemilihan pengurus pakai pemilu, mana ADART-nya, karena nggak ada. Itu kami ingat banget, itu ditulis dong di ADART gitu ya. Kalau kami dulu melalui kongres ya, jadi kongres adalah keputusan terbesar. Katakanlah setelah pemilu terjadi di IMAP, terpilihlah pengurus hariannya, siapa ketua saya tidak tahu, ketua kalian ya, bukan presiden ya namanya ya, ketua mungkin ya, ketua IMAP-nya, lalu ada sekretaris, bendahara dan segala macam. Wah, ini ketika terbentuk pengurus hariannya, wah senang nih, semangat ya. Ini forming, ini kita berangkat dari forming ya. Terbentuk, oke, sudah terbentuk nih pengurus IMAP, terbentuk nih staf PA di Cenli misalnya. Oke, kalau begitu mulai, ayo kalau begitu kita mau kemana ini? Ya, pada saat forming semangatnya itu masih ya, kita masih kolaboratif, masih kerjasama, masih meraba-raba si dia ya, si sekretarisnya sebenarnya apa sih dalam benaknya, yang si bendaharanya apa sih dalam benaknya, koordinator seksi ini apa sih di dalam benaknya, macam-macam ya, macam-macam. Lalu akhirnya ayo duduk bersama, ya kan? Ayo duduk bersama, kita rumuskanlah ya mau kemana sih organisasi kita ini. Maka kita duduk bersama, kita adakan brainstorming, ya kan, brainstorming. Saya tulis ya brainstorming di kolom chat, ya kan, brainstorming, walaupun nggak bisa diterjemahkan secara langsung kata per kata gitu ya, brainstorming. Jadi mulai membahas mau kemana ini. Ternyata terjadi perbedaan pendapat. Ayu ngomong begini, Gaby ngomong begini, lalu datang Wahyu sebagai senior di situ, mungkin sebagai katakanlah penasihat atau apa. Kalian sebaiknya jangan begini, beda lagi pendapatnya, beda lagi. Ya, waktu awal mulanya brainstorming, ya akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya gitu ya, apalagi campur emosionalnya gitu ya, maka terjadilah storming, badai. Ya, when you have no brain, katanya the rest is storming ya. Brainstorming itu kan harus diskusi yang harus pakai brain. Kalau discussion without brain, nanti the rest is storming gitu kan. Jadi makanya dibilang kalau diskusi tidak pakai brain maka ribut jadinya. Itu katanya ya, anekdotnya ya. Lalu terjadilah konflik di situ. Kalau konflik tidak terselesaikan, tidak terjadi kesepakatan norming. Kalau tidak ada kesepakatan, maka ya udah grup ini bubar, nggak jadi. Kalau IMAP misal didamaikan sama pendeta Gerald juga, tapi tidak mau saling akur bersepakat, ya bubar. Tapi kalau bisa bersepakat norming, maka kita bisa perform. Nah, gitu ya. Maka kita bisa perform. Apa artinya? Kita bisa kerja. Nah, maka kalau dari sini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan yang baik untuk gereja kita. Ya. Gereja ya hanya akan bisa kerja ya toh kalau gereja kita tidak mau terjebak dalam hal konflik, storming. Jadi kalau kita maunya ngurusin ribut terus ya, menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai sumber ribut, bukan sebagai sumber energi, bukan sebagai sumber untuk memahami point of view orang lain, maka kita berhenti, gereja kita akan ya udah bubar ya. Lalu fase selanjutnya, kalau misalnya performance kita itu berhasil, kita akan rayakan, dan kecenderungannya ketika terjadi new project lagi ya, terbentuk lagi rencana kerja yang berikut lagi, maka kecenderungannya orang-orang yang sama kalau bisa mengulang lagi. Tapi kalau tidak berhasil, maka kecenderungannya si Ayu tadi bilang saya nggak mau satu kelompok lagi, satu tim sama Gaby. Oh, Gaby juga bilang saya juga nggak mau katanya. Lalu yang lain juga ngomong seperti itu misalnya. Nah, itu lalu terbentuk lagi siklus forming ya,
bentuk lagi grup baru, storming lagi, begitu terus, ya begitu. Nah, kalian yang cowok cewek yang katakanlah cowok siapa di sini ya, misalnya katakanlah siapa? Saya coba ambil salah, Laura misalnya, Laura anak Imap misalnya. Kamu punya cowok misalnya, ya, misalnya punya Laura punya cowok di situ. Siklus ini juga akan terjadi sama kalian. Selalu akan ada storming, ya, akan ada ribut nanti ya, perbedaan pendapat. Lalu ya udah deh, oke sepakat dulu. Kalau nggak sepakat nggak jadi gitu ya. Ya kalau nggak sepakat nggak jadi. Nah, itu ya. Lalu, nah ini kalau ya misalnya ini contoh, lihat di situasi A. Kalau tingkat konflik rendah di satu organisasi, jangan salah. Jangan kita pikir kalau tidak ada konflik satu komunitas itu akan baik-baik saja. Jangan salah. Kalau sampai semuanya ya akur, ya apapun ya udahlah, oke aja. Kelihatannya semua baik-baik saja, jangan salah. Komunitas seperti ini relatif komunitas yang tidak ada dinamika di situ. Masing-masing ya, misalnya nih ya contoh, kenapa sering kita bilang begini? Maaf ini misalnya, oh gereja Advent yang sering ribut, coba itu lihat di gereja lain sana itu nggak ada ribut. Karena apa? Frekuensi interaksi kita itu sangat tinggi dibandingkan denominasi lain. Kenapa? Denominasi lain misalnya datang ke gereja, dia datang hanya untuk berdoa pulang, nggak ada urusan dengan kita. Kalau kita belum lagi ngurusin, wah ada Pathfinder, ada potluck, ada ini, ada itu, doa subuh, doa tengah malam, doa apa itu, jenis-jenisnya aja banyak doa. Ya kan, belum bikin kepanitiaan dan segala macam, intensitasnya itu tinggi. Kalau jadi no wonder kalau misalnya ada satu denominasi lain itu terlihat seolah-olah tidak ada konflik, karena apa? Sebenarnya memang nggak ada interaksi, maka masing-masing apatis. Ya saya datang ke situ ya udah, saya datang ke gereja doa pulang udah selesai. Nah, kalau di gereja kita pun kalau sampai kondisinya misalnya masing-masing individualis. Ya individualis, primanta, enggak mau ngurusin orang lain, dia urus diri sendiri. Lalu siapa lagi? Saya asal sebut nama aja di sini. Darian juga, saya nggak mau ikut-ikutan deh di urusan itu. Semua begitu. Ada konflik nggak? Nggak ada konflik, karena semua masing-masing individualis. Tapi baik nggak organisasi gitu? Nggak baik. Tidak ada pertumbuhan di situ. Ya tidak ada pertumbuhan. Sebaliknya, ketika konflik tinggi, semua jadi pakaiannya rapi, modelnya mengikuti yang kekinian misalnya. Wah, anak muda bilang, Ibu Pendeta ini, kenapa sih Ibu Pendeta harus begitu? Masa dia berlebihan? Ibu Pendeta harusnya sederhana dong, begini. Satu waktu Ibu Pendeta Gerald tampil sederhana, ini gimana sih Bu Pendeta ini kampungan banget sih. Kalau organisasi yang begitu itu apapun jadi konflik. Apapun jadi konflik. Senyum salah, nggak senyum salah. Ditegur salah, nggak ditegur salah. Kayak orang mau pensiun, ya. Kayak orang mau pensiun, tahu kan? Ya saya sering ngajar di perusahaan masa persiapan pensiun. Kayak orang mau pensiun itu kan gitu. Ditegur salah, nggak ditegur salah. Diajak meeting salah, nggak diajak meeting salah. Ya, gitu. Apa-apa jadi konflik. Itu juga akan membuat gereja menjadi kacau. Kita fokus kepada ngurusin konflik, nggak ada program kerja yang jalan. Nah, bagaimana konflik yang baik? Konflik yang baik, ya, kalau yang disebut konflik yang optimum itu adalah antara tingkat konflik dengan kerjasama kinerjanya itu sama. Yang seperti apa sih? Nanti kita lihat. Yang seperti apa konflik yang baik? Ada dua jenis konflik, ya. Gaby, waktu kita di Yob Channel, waktu kamu hostnya kita bahas ini ya. Betul Gaby? sekali, Bang. Oke. Tapi kita bahas ini sedikit kok nanti ya. Kita tambah nanti yang lain. Ya, jadi konflik itu ya yang tadi ada berbagai macam jenis konflik. Tapi kalau dari segi keterlibatan di dalam konflik itu ada substantif konflik dengan emotional konflik atau kognitif konflik. Ini bukan kognitif. Affective konflik. Ya, affective konflik. Oke. Nah, jadi kognitif konflik dan affective konflik. Kognitif konflik itu konflik yang melibatkan apa ini? Daya pikir, pola pikir ya. Saya coba
Saya coba stop share sebentar, saya coba stop share supaya saya bisa ngobrol bertatap muka. Ya, konflik misalnya Ibu Indri, Ibu ya, Ibu Indri ya, ya Ibu atau masih anak muda ya? Saya soalnya kecil-kecil ini pandangannya. Misalnya Ibu Indri berkonflik dengan Bapak Haflar, ya, berkonflik dengan Bapak Haflar di satu majelis misalnya. Bapak Haflar Ibu atau Bapak ya? Ibu, Bang. Oh Ibu. Aduh, kecil-kecil sekali. Ibu pendeta ini ya, Gebi ya? Iya, Bang. Oh, Ibu pendeta, mohon maaf Ibu pendeta. Aduh, nanti saya dimarah pendeta Haflar saya. Aduh, salam hormat buat pendeta Haflar. Baik, katakanlah Ibu pendeta Haflar konflik dengan Ibu Indri. Konflik dalam arti gini, pas di majelis beda pendapat. Sesama BWA, apa ya kegiatan BWA mau kita buat misalnya gitu. Oh, Ibu pendeta sudah punya usul, kita buat konsepnya A gitu. Ibu Indri punya konsep B diusulkan. Wah, nggak ketemu, nggak klop, nggak ketemu, ya kan? Lalu Ibu pendeta katakan kepada Ibu Indri, Bu Indri, saya lebih pengalaman daripada Ibu Indri ya dalam hal BWA. Jadi Ibu Indri ya nggak usah terlalu mencampuri urusan BWA deh, gitu. Ibu Indri cukup ikut saja, misalnya gitu ya Bu, Ibu pendeta ya, gitu. Lalu Ibu Indri tersinggung, gitu, ya kan? Awal mulanya itu sebenarnya konsepnya antara apakah ini acara apa itu kayak kerajinan tangan yang buat tas lah, kerajinan ibu-ibu, judulnya BWA nih keren-keren, menjahit tanpa benang atau apa itu pernah itu ya? Tanpa mesin jahit. Gimana Bu? Tanpa mesin jahit. Oh, tanpa mesin jahit. Kirain menjahit tanpa pakaian itu gimana ceritanya ya, menjahit tanpa pakaian ya. Misalnya ibu pendeta mengusulkan menjahit tanpa mesin jahit. Wah, datang Ibu Indri. Siapa sih zaman sekarang menjahit gitu ya? Tinggal beli aja mending. Nggak usah yang begitu deh, gitu kan? Nggak ini deh. Udah gini aja. Acara BWA-nya misalnya kita kemana kayak rekreasi ke Cirebon kayak kemana kayak gitu kan. Lalu nggak ketemu. Lalu karena nggak klop, kemudian Ibu Indri tersinggung. Lalu Ibu Indri ceritalah ke ibu-ibu yang lain, ya kan? Ibu pendeta itu, kan ya, mulai ya gitu ya. Kan biasa tuh ibu-ibu ya, saya coba tiru ibu-ibu dah. Ibu pendeta itu, ya kan, sombong banget, begini-begini. Dia nggak tahu ini Chenli kayak apa. Ya bisa aja itu Ibu pendeta itu dulu berhasil di gereja yang sana. Ini tapi Chenli beda, gitu ya. Kenapa sih? Datang ibu-ibu yang lain kan, biasanya kan ada pendukung-pendukungnya gitu ya. Kenapa sih? Nggak tahu itu Ibu pendeta. Sombong banget orang yang ngomong begini. Dia ngomongnya songong, dia merasa paling pengalaman sendiri gitu misalnya. Ya, katakanlah Ibu Indri ngomong seperti itu. Wah, akhirnya konflik melebar antara Ibu Haflar dengan Ibu Indri. Satu jemaat Chenli taunya bahwa konfliknya ini Ibu pendeta Haflar menyinggung perasaannya Ibu Indri. Satu jemaat taunya begitu. Padahal yang mereka diskusikan adalah konsep acara BWA. Itu. Sebenarnya begitu. Tapi kemana-mana ceritanya bukan itu, ya. Ceritanya sudah lain. Maka itulah tadi yang disebut ya kognitif konflik ya. Kognitif konflik itu adalah konflik yang sebenarnya berbeda konsep, berbeda sudut pandang. Afektif konflik yang terjadi ketegangan antar pribadi oleh karena apa? Karena dibawa ke arah emosional. Akhirnya itulah yang disebut dengan baper ya, dengan baper. Kenapa? Kenapa konflik semakin melebar anak-anak muda? Karena ada yang tidak berjiwa besar. Ya, tidak berjiwa besar. Misalnya, katakan di majelis atau kalian tuh anak muda di rapat PA. Ya kan? Atau kalian di mahasiswa, di rapat mahasiswa. Biasakan pendapat kita itu di voting gitu ya. Lalu ketika di vote ya suara kita kalah, ada kadangkala yang suaranya kalah ini tidak berjiwa besar, menggesek-gesek yang lain, mulailah digeserlah yang tadinya perbedaan kognitif, konsep, digeser ke arah afektif. Akhirnya konflik makin melebar.
ya kan, konflik makin melebar. Gimana caranya? Kok konflik makin melebar? Yang kalah tadi itu, yang pendapatnya kalah suara tadi itu, dia acting seolah-olah dizolimi, playing victim. Ya, kadang-kala kalau di gereja apa yang paling sering dibikin playing victim? Iyalah, mentang-mentang kita miskin. Nah, yang kaya-kaya aja yang didengar pendapatnya. Padahal nggak ada bahas masalah kaya miskin. Gitu loh. Iyalah, mentang-mentang sekolah kita rendah, ya yang sekolah-sekolah tinggi itu aja didengar. Padahal nggak membahas masalah sekolah tinggi, tapi digesek-gesek ke arah situ. Ya, supaya apa? Ya, supaya sebenarnya dia tidak berjiwa besar menerima kalau pendapat dia tidak dijadikan pendapat, tidak dijadikan keputusan gitu kan. Belum lagi ditambah ada para cheerleaders, ya tukang pemandu sorak itu ya, cheerleaders. Siapa ini cheerleaders ini? Ya para orang yang memang seneng ribut aja. Memang istilahnya kalau nggak rame di gereja itu nggak seru gitu kan. Kalau nggak ada keributan nggak seru. Ya, karena ada juga tipe-tipe kita anak muda yang tipe cumi-cumi. Tahu tipe cumi-cumi anak muda? Cumi-cumi itu kan datang, ada ikan ngumpul-ngumpul baik-baik, dia tiba-tiba datang ke satu tempat, dia semprotkan itu tintanya, hitam semua, gelap, bubar itu ikan, ya kan, kabur dia. Nah, gitu. Jadi ada kadang-kala kita itu tipe cumi-cumi, ya. Ada orang udah akur-akur, dia datang ganggu, habis itu kabur. Memang seneng aja dia bikin ribut, gitu kan. Ya, lalu kebetulan ada yang ribut, pas ini gitu ya, sekalian semprotin tintanya deh, gitu. Ada memang. Lalu ada karena alasan solidaritas in group. Apa itu solidaritas in group? Misalnya, oh itu dulu itu saudaraku, itu masih sepupuku, oh itu satu sekolahku, oh itu satu kampungku, oh itu, terserah. Pokoknya ada atau misalnya, wah saya enggak terima, ya saya enggak terima kalau Ibu Indri dibuat begitu. Kenapa sih? Ibu Indri itu baik banget sama aku. Tega banget Ibu Pendeta. Lo nggak ada urusan baik atau enggak, ini masalah beda konsep sebenarnya gitu loh ya. Tapi alasan solidaritas in group. Baru ada lagi apa? Pihak yang dompleng. Maksudnya dompleng gimana? Ya misalnya katakan si Sam ini memang sudah nggak senang sama Ibu Pendeta. Kebetulan ini Sam dompleng di situ. Kebetulan lagi ada kendaraannya ya di sini ya, maka Sam nebeng. Lagi ada ribut nih antara Ibu Pendeta dengan Ibu Indri, nebeng deh dia. Oh, dia datang ke Ibu Indri. Kenapa Bu Indri? Yes, mulai. Oh gitu. Oh, ternyata saya pikir hanya sama saya Ibu itu bikin begitu. Rupanya sama Ibu juga. Ya, mulai. Lalu mulai kan berasumsi. Jangan-jangan bukan hanya kita dua nih di satu gereja nih yang sering disakitin hatinya sama Ibu Pendeta sana. Mulai cari. Nah, ini dia. Nah, ya sering rame begitu ya, rame. Nah, bagaimana caranya si playing victim tadi itu mempengaruhi kita untuk cari dukungan? Dia menggunakan bahasa yang generalization. Sebenarnya bisa saja ada satu perkataan atau satu konsepnya Ibu Pendeta yang kurang pas, tapi digeneralisir seolah-olah semua nggak beres pendapatnya Ibu Pendeta gitu kan. Lalu ada yang delation ya. Apa itu delete? Yang benar dari yang disampaikan Ibu Pendeta dia nggak ceritain. Ya kan, dia nggak cerita, dipotong gitu loh, dipotong gitu ya. Yang salahnya Ibu Pendeta aja yang dibesar-besarkan ke kita, sementara konsep yang kurang baik dari dirinya itu dia tidak buka ke kita. Hanya yang baik-baik aja yang dia buka. Itu delation. Belum lagi ditambah distortion, dipelintir, dibumbu-bumbuin. Ya, dibumbu-bumbuin istilahnya. Sebenarnya kita awal mulanya yang kita bahas itu beras mentah gitu kan. Tapi sampai ke SEM itu sudah jadi tape beras. Nah, udah gitu ya. Sebenarnya awal mula yang dibahas singkong mentah, tapi di sana sudah kolak singkong yang dibahas. Itu kan sudah pelintiran-pelintiran ya. Nah, saya tidak mau lama-lama di situ. Pertama, kita perhatikan apakah ini hanya terjadi saat ini, gitu ya. Coba kalau kita perhatikan pada waktu Yesus dulu di persidangan Pilatus, ya, di persidangan Pilatus, apa yang terjadi? Ya, di buku Kerinduan Segala Zaman bilang begini, dengan teriak hiruk pikuk, imam-imam ahli Taurat dan penghulu-penghulu menuntut agar ia dijatuhi hukuman mati. Nah, kalimatnya ini, teriak itu disambut oleh orang banyak. Siapa orang banyak ini? Bisa saja cheerleaders, bisa saja orang yang nebeng, ya kan? Bisa saja orang yang nebeng, dan kegaduhan itu memekakkan telinga.
Pertama pelajaran yang kita mau lihat. Lihat ya, di dalam satu konflik, ya apalagi kalau konflik itu sudah melibatkan grup komunitas kita di gereja, di mahasiswa misalnya ya. Ya, jadi oke, ada buset. Sudah habis waktunya katanya. Bagaimana ini? Oke. Ya, oke. Saya ini kalau disuruh bicara setengah jam itu paling problem ya. Minimum saya 1,5 jam harusnya dikasih. Ya, kalau setengah jam ini paling problem itu di mana saya lupa ngomong ke Ayu supaya minimum dikasih 1 jam. Oke, selalu ada aktor intelektual di belakang sebuah persoalan. Kalau di sini siapa aktor intelektualnya? Imam, ahli Taurat, penghulu-penghulu. Oke, saya percepat. Pilatus diyakinkan bahwa satu rencana jahat sudah diadakan untuk membinasakan. Ya, seorang yang tidak bersalah yang menghalang-halangi kehendak para pembesar Yahudi. Hati-hati. Ketika kita ribut di internal, ya di internal kita, lalu kita bawa perkara kita ke orang luar dengan alasan legalitas, apa yang terjadi? Ya, jangan salah. Mereka bisa membaca siapa dalang. Pilatus sebenarnya sudah bisa membaca siapa sebenarnya dalangnya. Ya kalau kita baca di buku Keturunan Segala Zaman, ya hati-hati adik-adik pada waktu kita bicara konflik. Nah ini, Pilatus mempunyai satu kerinduan untuk mengetahui kebenaran. Tapi apa? Huru-hara di luar memperingatkan kepada tentang perhatian pada saat itu karena imam-imam berteriak. Apa maksudnya? Pelajaran yang kita ambil sering terjadi ketika orang luar rindu mengetahui kebenaran yang kita miliki, nggak jadi, terhalang karena apa? Pas dia masuk ribut kita dilihat di dalam. Ya, nggak terjadi karena apa? Keributan yang kita ciptakan sendiri. Lalu setelah keluar kepada orang-orang Yahudi, ia menyatakan dengan tegas, aku tidak mendapati kesalahan apapun. Perkataan dari hakim kafir itu ya seperti templakan dikatakan. Ketika imam dan tua-tua mendengar ini dari Pilatus, kekecewaan, marah, mereka tidak mengenal batas. Lihat, orang luar melihat secara positif, sementara orang dalam tetap memaksa harus ada yang disalahkan. Kalau tidak, reaksinya jadi garang nih ya. Ini karena Pilatus bilang nggak ada salahnya. Yang ngamuk imam-imam itu, malah mereka dikatakan kemarahannya tidak mengenal batas. Lalu apalagi nih? Nah ini ya, pada waktu dia dibawa ke Herodes, maka Herodes berharap pada saat itu, siapa tahu satu waktu kalau siapa tahu ini Yesus yang bisa jadi raja ini, ya bisa menyelamatkan karirnya. Lihat, dalam keributan kita selalu ada pihak oportunis yang memanfaatkan keributan. Jadi hati-hati kalau ada konflik ya. Kalau ada konflik lalu tiba-tiba ada orang yang tadinya tidak tahu menahu tapi ikut-ikut membela, ikut-ikut mendukung. Hati-hati, selalu ada orang yang memanfaatkan ya keributan kita. Lalu apalagi ruangan itu dipenuhi kekacauan. Ada yang meneriakkan satu perkara dan ada pula yang lain. Tahu tema besarnya pada waktu Yesus disalib? Tema besarnya adalah salibkan dia. Tapi apa tulisan pena inspirasi dikatakan? Ada yang meneriakkan satu perkara, ada pula yang lain. Jadi dalam setiap konflik, kenapa dikatakan ada meneriakkan yang lain? Ada selalu yang dompleng di setiap persoalan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi hati-hati anak-anak muda, ya, hati-hati anak-anak muda ketika misalnya kalian lihat di gereja, wah ini ada keributan ini. Bagaimana peran kita orang muda? Hati-hati, selalu ada pihak yang dompleng demi kepentingan masing-masing. Sulit menemukan satu kemurnian perjuangan dari satu keributan. Misalnya di conference, misalnya, wah conference harus kita perbaikin, harus begini, dengan mengatasnamakan masa A, ormas B, ormas C, ya semua ngomongnya seolah-olah mau memperbaiki organisasi. Ya kalau di dalam peristiwa jatuhnya Lucifer, ya dikatakan Lucifer itu juga dulu alasannya apa? Hendak menyelamatkan alam semesta. Itu dikatakan ya. Hati-hati ya. Nah, lalu sebentar, pas 1 menit lagi ya, deh ya. Ini saya lewatin deh daripada ini. Aduh, waktunya singkat sekali. Oke, saya terakhir ya. Terakhir, lalu nanti mungkin saya buat sebagai kesimpulan aja. Ini ketika sebenarnya didapati tidak ada kesalahan yang didapati oleh Pilatus, tapi apa? Justru mendengar ucapan tentang melepaskan dia. Pilatus sebenarnya mau melepaskan dia. Lalu apa? Membangkitkan kegilaan orang banyak menjadi 10 kali ganda. Jadi ingat ya, orang yang sudah inginnya benar-benar menyalahkan, memang ingin memperbesar masalah, memperbesar konflik, akhirnya
jadi kayak orang gila 10 kali ganda. Tapi karena mereka mayoritas, maka yang tidak gila itu yang dianggap gila. Yang gila malah dianggap normal saat itu. Jadi banyak orang yang modal teriak hanya untuk menang dalam satu perkara ketika terjadi konflik, ya. Jadi orang, ya, kadangkala di dalam satu persoalan di gereja, baik di lingkungan orang muda, gereja secara umum, ada orang yang pokoknya menang ribut aja terus. Ya, menang teriak, yang penting dia harus menang. Itu yang sering terjadi rekan-rekan orang muda. Oleh karena itu, saya ambil kesimpulan, saya percepat ini nggak jadi. Anak-anak muda membatasi saya hanya berapa menit. Terakhir deh, nih, terakhir ya. Anak-anak muda, siapapun yang yakin akan dirinya sendiri bahwa dia benar, akan merendahkan orang lain. Perumpamaan Tuhan Yesus ya mengatakan begitu. Jadi di dalam konflik, kalau dia selalu merasa dirinya paling benar, maka kecenderungannya akan merendahkan orang lain. Kalau akan merendahkan orang lain, pastilah akan membuat konflik makin melebar. Oke, saya pikir itu dulu ya, Gaby ya. Karena waktu saya dibatasin ternyata 17.25, saya pikir sampai jam 6. Oke, anak muda, saya kembalikan ke anak muda, siapa tahu ada diskusi atau mungkin pertanyaan. Mohon maaf kalau ternyata materi yang saya siapkan tidak cukup dengan waktunya. Terima kasih. Oke, thank you banget Bang Elvin, dan maaf ya karena waktunya yang terbatas, padahal materinya seru banget. Ini kalau nggak salah kita bahas sekitar untuk konflik ini sendiri. Nah, aku juga tadi seru banget melihat penjelasan mengenai konsep-konsep tentang konflik, cara berpikir bagaimana dari storming ke joining dan macam, tapi juga pada akhirnya direfleksikan juga gitu ya ke dalam contoh-contoh yang ada di Alkitab. Itu luar biasa banget. Jadi kepada teman-teman, anak-anak muda, kakak, abang, di sini apakah ada yang mau bertanya nih ya? Mungkin tadi penjelasan Bang Elvin pengen tahu lebih jauh lagi nih, boleh banget langsung ditanyain biar kita juga bisa sama-sama belajar. Boleh lewat kolom chat juga, kalau mau boleh personal chat juga ke MC-nya, atau mau nanya langsung silahkan, jangan malu-malu. Ini Bang Elvin udah cepet-cepet gitu ya biar materinya selesai dan bisa ada waktu Q&A. Kita jangan sia-siakan kesempatan Q&A. Oke. Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Oke, mungkin 1 menit kalau misalnya emang teman-teman mau berpikir, 1 menit dulu, ditampung dulu pertanyaannya, karena harusnya kita mendengarkan lagu pujian dulu gitu ya, dari IMAP. Boleh dari operator di-share. Oke. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada.
namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Oke, terima kasih teman-teman dari IMAP yang telah memberikan penampilan yang luar biasa. Putih terlihat sangat suci sekali seperti malaikat. Biar kalau dipanggil gitu ya udah siap. Gitu Betul. ya teman-teman dari IMAP. Oke, kita lanjut nih ke Q&A. Aku sudah ada pertanyaan yang masuk ya, sambil teman-teman yang lain kalau mau tanya jangan malu-malu, ini saatnya ya. Kalau mau stay unknown nggak apa-apa, boleh chat ke MC-nya juga. Biar nggak ngerendahin orang lain. Dan gimana cara kita bisa stand up for ourselves tanpa merendahkan orang lain? Silakan Bang. Oke, mungkin pertanyaan ditampung juga kali Bang ya. Soalnya ini juga ada yang ingin bertanya juga, tapi nanya langsung juga. Boleh tadi yang udah private chat aku, boleh aja langsung di raise hand aja, atau langsung ngomong aja. Halo Bang, halo Kak Gebi, halo semuanya, selamat sahabat. Ya. Aku mau nanya 2 pertanyaan, maaf banyak-banyak. Pertanyaan pertama, kenapa orang bisa menjadi playing victim, Bang? Terus yang kedua, apakah salah saat ada konflik kita melakukan silent treatment supaya kita tuh nggak, kalau kita marah kan biasanya kita akan meluap-luap terus kayak menyakiti orang lain. Makanya kebanyakan orang melakukan silent treatment. Apakah itu salah, Bang? Terima kasih. Oke, karena ada 3 pertanyaan, boleh Bang Elvin boleh langsung dijawab. Oke, secara ringkas Gaby tadi yang pertama apa jadi tadi? Kalau misalnya kita yang benar, Oh oke. Gimana cara kita tanpa merendahkan ya? Tanpa merendahkan orang lain. Oke, kalau kita yang benar, gimana cara supaya tidak merendahkan? Lalu tadi 2 pertanyaan terakhir, kenapa orang playing victim? Lalu kalau silent treatment seperti apa? Oke, jadi prinsipnya begini. Kalau kita yang benar gitu ya, gimana caranya supaya tidak merendahkan? Gini, kalau sudah tahu benar, kenapa harus merendahkan orang lain? Berarti kita, kalau sampai kita harus merendahkan orang lain, ingat ya, pas ketika kita konflik, lalu kita terpancing atau merendahkan, mungkin bahasanya terlalu ekstrim merendahkan. Bahasa yang terkesan positif lah, katakan, enggak, saya mau dia dapat pelajaran, saya mau dia mengerti bahwa dia itu salah, gitu ya. Anggaplah mungkin yang lebih positif gitu ya, tapi ada keinginan kita supaya dia paham bahwa dia itu salah. Kalau kita merasa sudah benar, kenapa kita harus merasa insecure ketika orang lain? Ya ketika orang lain belum paham bahwa pendapat kita benar. Ya, kalau kita insecure, berarti sebenarnya kita sendiri belum confident dengan pendapat kita. Itu sebenarnya. Jadi kalau siapapun kita yang akhirnya terjebak untuk harus seolah-olah terpanggil harus membuat orang itu sampai sadar dengan alasan, oh saya harus mengedukasi dia, saya harus alasan katakan supaya dia tahu aja, supaya besok-besok nggak usah diulang. Apalagi kalau sampai merendahkan, sebenarnya di balik itu kitanya sendiri itu insecure dengan diri kita. Kita tidak confident. Lalu bagaimana supaya tidak perlu sampai seperti itu? Mungkin kita pernah dengar atau baca sebuah tulisan yang bagus di medsos ya. Di medsos ada tulisan yang bagus dan itu memang adalah sebuah kisah nyata ya. Bagaimana seekor burung elang gitu ya. Seekor burung elang ketika dia tiba-tiba dalam tanda petik dia direndahkan oleh seekor burung gagak ya. Burung elang ini ya, burung gagak itu naik di atas pundaknya burung gagak naik di atas pundak burung elang. Itu kan bagi burung elang sebenarnya, wah ini saya harus kasih pelajaran ini gitu ya. Kira-kira kalau di kita manusia ini
berani-beraninya ini merendahkan saya mau kasih tahu kalau dia salah gitu. Lalu apa yang terjadi ternyata ya Ayub kan bilang belajarlah dari ikan di laut dan apa ya, memang binatang itu Tuhan kasih untuk memberi pelajaran sama kita. Apa yang terjadi? Kan burung elang itu dia nggak perlu repot-repot menjatuhkan burung gagak. Sebenarnya bisa aja kok dia balikkan badannya diterkam secepat itu bisa. Tapi apa? Kalau burung elang itu merasa bahwa dia tidak ada salah, gitu ya, dia bawa aja terbang tinggi itu terus makin tinggi ternyata burung gagak itu di ketinggian tertentu nggak bisa bernapas, sesak napas, maka burung gagak jatuh sendiri. Jadi ya kalau kita memang merasa benar, nggak usah membuat usaha apapun untuk harus memberi pelajaran ke orang itu supaya dia tahu bahwa kita ini benar. Nggak usah, tiru aja burung gagak itu. Pastikan aja bahwa diri kita bermartabat, nanti orang itu juga akan jatuh sendiri kok. Itu ya. Lalu kenapa orang playing victim? Nah ini ya, kenapa orang playing victim? Orang playing victim itu tadi sebenarnya karena adanya, bisa saja begini. Bisa saja orang-orang seperti ini adalah orang yang mungkin terbiasa dari dulu pendapatnya selalu diterima. Ya, misalnya nih kalau kita kembali agak kembali ke pola asuh, bisa saja mungkin dia kalau dia beda pendapat di rumah gitu ya, tapi dia selalu dimenangkan. Maka ketika dia beda pendapat dengan orang lain dan orang itu tidak memenangkan, dia tidak terima keadaan itu. Tapi mau membalas langsung, lihat dulu posisi tawarnya. Dia nggak bisa membalas langsung pada saat itu misalnya. Ternyata dia harus menggunakan cara yang lain. Dan cara yang lain adalah cara yang lebih lembut. Ya seolah-olah dia korban. Dan ingat, orang playing victim itu menggunakan bahasa yang sangat sopan, yang sangat santun. Ya, contohlah misalnya, dia katakan orang yang playing victim sedang mempengaruhi kita ya. Jadi kalian kalau pernah belajar namanya handling difficult people ya, salah satu jenisnya adalah playing victim. Ya, orang playing victim itu ya dia melakukan tindakan itu bukan tidak disengaja, dia melakukan itu dengan sengaja dan dengan tujuan memanipulasi. Tapi caranya lembut sekali. Misalnya dia pura-pura pasang tampang seperti sedih atau apa, lalu orang lain bertanya kamu kenapa? Sebenarnya gimana ya, nggak enak sih mau cerita, tapi lalu orang lain kan akan nggak apa-apa cerita aja. Nah kan biasa di gereja gitu ya, kalau ada orang yang dengan tampang memelas, kalimatnya santun, orang simpatik sama orang ini, tahu-taunya jangan salah, rupanya orang itu sedang memanipulasi kita. Ini yang sering seperti itu ya. Playing victim itu modusnya seperti itu, Sam. Ya, hati-hati kamu kalau ada orang tiba-tiba kayak orang korban, bahasanya lembut, jangan-jangan kamu yang mau dijadiin korban. Ya, hati-hati. Jadi siapa tadi yang bertanya itu? Devi ya? Devi ya. Devi atau Beryl atau siapa sih? Ada 3 namanya situ, Bella. Yang Devi. Oh, Devi ya. Devi, jadi kenapa orang playing victim tadi? Ya bisa saja karena terbiasa selalu dimenangkan. Lalu kedua, karena itulah cara paling lembut, paling bisa diterima untuk memanipulasi orang lain. Sama seperti pelajaran kita sekolah sahabat hari ini, ya kan? Cara lembut, cara tidak berdebat adalah cara paling bisa diterima oleh orang lain, gitu kan? Itulah yang dipakai oleh ular toh, masuk kepada Hawa. Lalu silent treatment. Silent treatment ini bisa macam-macam artinya. Ya, bisa macam-macam. Kalau misalnya, kalau tadi yang diterangkan Devi tadi untuk menyingkir dulu gitu ya, menyingkir dulu daripada nanti saya emosional ya. Itu dalam tadi karena nggak ada waktu, ada 5 gaya mengatasi konflik. Salah satunya adalah avoiding conflict. Avoiding conflict, menghindari dulu ya. Menghindari konflik itu untuk tujuan apa? Kalau konflik itu, kalau kita beresin saat itu kelihatannya berbahaya, maka lebih baik menghindar. Atau kalau kita urus konfliknya, tapi kita urus pun itu persoalan itu tidak ada gunanya juga, Devi. Lebih baik avoiding konflik. Jadi tidak semua konflik harus diurus, ya.
Jadi avoiding konflik, menghindari konflik itu baik kalau satu, kalau konfliknya berbahaya, dan kedua, kita selesaikan pun toh nggak ada gunanya. Nah, lalu silent treatment model yang lain adalah pakai filosofi orang Jawa. Sing waras ngalah. Tahu sing waras ngalah? Yang waras ngalah. Tapi hati-hati. Hati-hati orang muda. Kalimat itu tidak selamanya baik. Sing waras ngalah, hati-hati. Kenapa saya katakan begitu? Kalimat sing waras ngalah itu mengandung dua hal. Pertama, ada judgement di situ. Bahwa kita waras, orang lain tidak waras. Kan gitu ya, ada judgement. Berarti hati-hati. Jangan sampai kita sebenarnya nggak waras, tapi seolah-olah menganggap kita waras, orang lain nggak waras. Pastikan dulu bahwa kita memang waras. Itu ya satu. Yang kedua, sing waras ngalah. Bayangkan kalau di IMAP misalnya nih, Devi, ada orang yang sangat ambisi, dan ambisinya itu kecenderungannya merusak organisasi IMAP, gitu ya. Lalu kalian mayoritas nggak mau ribut sama orang itu, maka kalian semua menggunakan prinsip sing waras ngalah. Maka kalau anak-anak muda IMAP mayoritas menggunakan prinsip sing waras ngalah, maka apa yang terjadi? Maka IMAP akan dipimpin oleh orang yang tidak waras. Nah, karena apa? Karena yang waras-waras sudah ngalah. Nah, di gereja juga hati-hati loh ya. Di gereja juga hati-hati. Udahlah, sing waras ngalah. Udah biarin aja. Ya, kasih aja itu sama yang gila-gila itu semua. Berarti gereja, siap-siap gereja dikendalikan oleh orang yang nggak waras. Jadi hati-hati ya. Kalimat sing waras ngalah itu, kalau nggak tepat waktunya, justru itu jadi bumerang bagi kita. Ya, silent treatment dengan metode sing waras ngalah, itu hati-hati. Baru ada juga, ini saya banyak terinspirasi dari filosofi Jawa ya. Ini di sini ada Nyonya Abed Wijanarko, itu teman saya dulu di Jogja itu, ya, Ibu Iin itu. Ya, itu kakak-kakaknya juga satu angkatan saya ya, sama. Jadi ada satu lagi gini, filosofinya orang Jawa, nabok nyile tangan. Tahu nggak nabok nyile tangan? Saya mau nampar Ayu, saya pinjam tangannya Devi. Gitu ya. Itu silent treatment juga itu, ya. Devi itu silent treatment. Kamu selalu bersih. Misalnya Devi konflik dengan Jericho. Jangan deh, sama cewek aja deh. Siapa ya? Siapa cewek yang dari IMAP ini? Devi dengan siapa? Kamu usulkan namanya misalnya Devi. Beryl, Pak. Beryl, Bang. Beryl. Oke. Dengan Beryl misalnya. Devi konflik dengan Beryl. Tapi Devi mau silent treatment. Gua mau kasih pelajaran ini sama Beryl. Tapi tangannya dia maunya tetap bersih. Dia pinjem tangannya Sam. Tabok tuh si Beryl. Itu hati-hati juga ya. Hati-hati juga. Oke. Jadi silent treatment boleh kita lakukan, satu, untuk menghindari tindakan emosional dari kita. Kalau kita langsung bereaksi pada saat konflik terjadi, itu no problem ya, itu no problem. Tapi kalau dalam rangka misalnya membalas dendam, itu bahaya ya. Oke ya Devi ya. Oke Bang. Ini ya, saya nggak tahu jawaban saya benar atau nggak, kayaknya ngaco ini. Bang, silakan. Ini satu pertanyaan lagi, habis itu mungkin closing statement juga ya sekalian dari Bang Elvin. Jadi di sini ada yang nanya anonim ya, apa tindakan yang kita berikan kepada sekelompok sosial yang memacu konflik, gitu Bang? Apa tindakan yang kita kalau ada berikan iya Bang. Kelompok sosial gitu ya, sekelompok sosial yang memacu konflik. Ini pertanyaan perlu penyelidikan mendalam ini. Ya, ini jangan ngasih clue-clue yang membuat saya salah menjawab ini. Ya, jadi kelompok sosial yang mungkin begini, nggak tahu ya. Saya boleh nggak ini orangnya langsung ngomong ini? Boleh nggak langsung? Kayak apa sih ceritanya gitu loh? Boleh, enggak yang mau ini? Boleh nggak langsung ngomong supaya saya tahu kondisinya seperti apa yang katanya enggak Bang. Oke. Mungkin secara general aja kali Bang ya. Oke, in general mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi yang sedang dialami oleh yang ditanya ini. Bisa jadi begini. Katakanlah seperti tadi, kelompok sosial anggaplah kalau di organisasi kita terlalu besar, ada ormas misalnya. Ada ormas tertentu terlalu besar, terlalu sensitif ya, direcord lagi nih ya. Katakanlah di gereja misalnya, di gereja ini di kalangan anak-anak IMAP nih misalnya, dikatakan di kalangan anak IMAP gitu ya. Lalu ada kelompok tertentu. Ya, kelompok tertentu ini di antara IMAP ini ada satu grup yang cenderung mereka ini dalam tanda petik
selalu katakanlah tidak seirama dengan keputusan-keputusan kelompok misalnya. Kita apakan orang ini gitu ya. Kita apakan orang. Nah, ada satu pelajaran bagus dari mengenai ilmu change management ya. Bagi yang bertanya ini ya. Jadi begini. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik, saya tulis di kolom chat. Ketika siapapun mau membuat satu perubahan, berbuat sesuatu yang baik, saya asumsikan bahwa yang bertanya ini berencana membuat sesuatu yang baik, tapi ada kelompok sosial yang selalu menciptakan konflik untuk menghalangin. Saya anggap begitu ya, karena yang bersangkutan tidak mau cerita detailnya, tapi kira-kira biasanya seperti itu. Seperti apa tindakan kita kepada orang itu? Ingat ya, di dalam setiap komunitas di mana kita berada. Halo. Ada suara lain ini. Rafael Sinaga tolong di mute dulu. Oke. Ya, ketika kita berbuat sesuatu yang baik, apakah orang lain akan selalu terima dengan kita? Selalu akan ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mengkudeta kita. Kenapa? Dalam ilmu manajemen perubahan dikatakan 20% saja yang antusias mendukung kita. Oke ya, saya tulis di kolom chat. 60% itu wait and see. Ya, wait and see. Ya, dia tunggu, dia lihat dulu. Lalu yang 20% ini yang kamu tanya tadi, my brother atau my sister yang nanya, yang 20% ini orang yang selalu reluctant. Ya, reluctant alias nyinyir, ya kan? Alias nyinyir. Kita apakan ini yang nyinyir, yang suka kudeta, yang mengganggu. Ya, Ibu Pendeta sudah baik hati, tulus mau buat program begini, ada aja 20% yang nyinyir. Pendeta Gerald sudah buat program A, B, C, D supaya Celi ini maju, supaya begini-begini. Pendeta Gerald sebagai orang yang lembut sekali. Ada juga 20% yang nggak mendukung Pendeta Gerald. Kita apakan yang 20% ini, Pak Pendeta gitu kan. Jadi kalau dari prinsip pengelolaan konfliknya, mari kita fokus mendampingi yang 20% antusias itu supaya yang antusias tadi itu bisa menjadi tim yang kuat untuk tetap kita jalankan hal-hal yang baik di mana kita berada. Yang 60% itu kita jaga saja hubungan baik dengan mereka sambil membuktikan sambil membuktikan bahwa yang kita lakukan ini membawa dampak yang baik. Karena apa? Yang 60% itu kan wait and see. Nah, kalau perubahannya bagus, Pendeta Gerald dengan tim yang 20% tadi itu ternyata sudah mulai buat perubahan yang baik, yang 60% pelan-pelan pendeta akan nyebrang ke timnya pendeta. Tapi kalau ternyata yang 20% yang pendeta ajak tadi itu tidak berhasil membuat perubahan, yang 60% tadi itu nyebrang ikut kepada 20% yang nyinyir, yang reluctant. Maka kita apakan? Dalam nasihatnya change management dikatakan begini, fokus saja kepada orang yang mendukungmu, ya kan, fokus saja kepada orang yang mendukungmu, lalu sambil membuktikan supaya yang 60% itu terseret kepada kita, dan cukup jalin komunikasi biasa saja kepada yang 20% nyinyir tadi, tidak usah buang-buang waktu. Jadi anak-anak muda, kalau ada misalnya, ada yang nyinyir-nyinyir di organisasi kita, lalu tiba-tiba misalnya ketua imamnya atau ketua PA-nya bilang, itu harus kita rangkul, harus kita kasih perhatian khusus, begini-begini. Saya katakan, habis waktu kita, mau kalian rangkul-rangkul, mau kalian lawat 7 kali sehari, kalian kirim psikolog 7 orang dalam 1 hari gitu ya. Yang 20% itu memang relatif nyinyir. Maka buatlah terus konsisten membuat yang baik. Nanti kalaupun terjadi perubahan pelan-pelan, itu orang yang 20% reluctant tadi pelan-pelan, itu pun sedikit. Karena apa? Ketika ada di antara yang 20% tadi mau mendukung kita, dia takut sama kelompoknya. Nanti dikira dia mengkhianat. Maka fokus saja. Nggak usah buang-buang waktu ngurusin yang begitu ya, bagi yang bertanya tadi ya, kalau konteksnya seperti itu. Makasih. Oke, langsung ke itu ya, Sam ya. Langsung ke apa namanya? Betul, closing statement. Betul, Bang. Oke, closing statement. Kamu ini luar biasa ngasih acara waktu sama saya hanya 30 menit. Repot ini kalian ya. Besok-besok jangan pernah manggil kalau hanya 20 menit ya. Baik, saya kasih gini. Saya titip satu ayat. Saya titip satu ayat dan satu statement yang dulu pernah mungkin saya sampaikan. Saya titip satu ayat, kalau kita
mau diberkati sebagai organisasi IMAP maupun sebagai PA di Chenli, maka ingat Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tidak ada berkat di tempat yang orang-orangnya memang senang ribut, yang orang-orangnya maunya menang. Ya, kalau beda pendapat, mempertajam keputusan, tidak apa-apa. Tapi kalau berbeda pendapat lalu maunya pendapatnya diterima, itu orang yang suka ribut. Maka berkat tidak akan diperintahkan ke sana. Rekan-rekan IMAP, kalau kalian mau diberkatin di IMAP, maka ingat ya, alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rekan-rekan anak muda di Chenli, diamlah dengan rukun ya di situ, ya diam di situ dengan rukun, berkat yang Tuhan akan perintahkan ke situ. Lalu statement yang sering sekali saya sampaikan, ya, bisa saja kita benar, bisa saja menurut kita bahwa pikiran kita ini benar, sudah dilandasin oleh apapun, dan saya punya pola hidup yang benar dan segala macam, bisa saja. Dan bisa saja orang lain menurut kita salah. Tapi nasihat yang sangat baik dikatakan apa? Engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri sekehendak hatimu. Gaby boleh kritis, disiplin menjalankan pola hidup sehat sebagai orang yang selalu mengkampanyekan hidup sehat. Harus begini, harus begini, harus begini. Silahkan. Tapi silahkan keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri sekehendak hatimu. Sam, you mau setia di dalam apa? Mau aktif di PA misalnya, silakan aktif di PA, bikin macam-macam kreasi. Kalau ada orang lain yang tidak aktif di PA, ya, bagaimana kamu bersikap? Ya, dikatakan engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri sekehendak hatimu, tapi supaya tidak memicu konflik, apa dikatakan? Berlakulah manis budi, berbelas kasihan, dan hormat terhadap orang lain. Kenapa terjadi konflik? Karena ada orang yang benar memaksakan orang lain memaksakan orang yang salah itu harus benar seperti dia. Maka akhirnya terjadi ribut, konflik. Maka boleh dikatakan hampir di semua konflik kedua belah pihak akan terlibat satu kesalahan. Ya, jadi orang yang tadinya menurut dia benar, tapi karena kita tidak berlaku manis budi kepada orang lain, akhirnya apa? Malah terjadi konflik. Silakan mau pasang standar rohani setinggi apapun kepada diri sendiri, silakan. Tapi kepada orang lain, berlakulah manis budi, berbelas kasihan, dan hormat terhadap orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, anak-anak muda. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Elvin. Ini sayang sekali ya waktu kita terbatas. Mungkin kita bisa punya part 2, part 3 karena ini relate banget sama kehidupan kita. Kapan sih kita nggak berkonflik? Dan tadi pun banyak sekali pertanyaan yang harus kita postpone, tapi semoga terjawab dengan closing statement-nya ya. Bagaimana kita harus menghadapi konflik, bahkan itu harusnya dimulai dari diri kita sendiri dan karakter kita sendiri. Betul, terima kasih juga ya kepada Bang Elvin yang mau membagikan ilmu-ilmunya kepada kita, walaupun tadi mungkin 11-12 ya sama Eminem karena ngomongnya agak nge-rap, dibatasin oleh waktu, tapi nggak apa-apa. Bang, kita mohon maaf cukup juga ya untuk keterbatasan waktu ini. Iya, udah cukup baik banget. Mungkin nanti akan ada, benar tadi ada series ya seperti drama Korea. Ada season 2-nya ini, mungkin kita tunggu season 2-nya rilis kapan kita nggak tahu, tapi ditunggu aja. Oke, karena ini juga udah hampir tutup sahabat ya, mungkin kita akan memasuki renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Frans dari IMAP. Boleh Frans? Langsung kepada Frans, waktu dan layar dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah ya. Oh, baik. Selamat sore dan selamat sahabat bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Tuhan atas rahmatnya kepada kita, atas penyertaannya, sehingga satu sahabat yang suci ini telah kita lewati dengan rasa puji syukur, dengan kekudusan hati kita, sehingga pada sore hari ini juga kita telah menyempatkan waktu kita untuk mendengarkan seminar yang dibawakan oleh Bang Elvin tadi, yang menjelaskan bahwa konflik itu tidaklah baik di dalam suatu perkumpulan atau organisasi kita. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada PA Chenli yang telah mengundang IMAP untuk ikut berpartisipasi
pada hari Sabat ini. Dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, judul renungan yang saya bawakan pada penutupan Sabat ini berjudul I Love Me. Jadi kita bisa mengartikannya sebagai aku cinta diriku sendiri. Baik, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kembali ke hadapan Bapa atas segala rahmat kebesaran-Mu kepada kami, sehingga satu Sabat yang suci ini telah kami lewati sampai pada penghujung Sabat-Mu ini kami masih dapat memiliki tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun Bapa. Bapa, pada sore hari ini kami akan mendengarkan sedikit firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan seturut dan kehendak-Mu Bapa. Berkati juga kami yang berada di sini. Lindungi kami Bapa dalam nama Yesus Kristus yang menolong dan juru selamat kami. Amin. Oke, saya ulangi judul renungan untuk Sabat kita pada hari Sabat ini berjudul I Love Me atau Aku Cinta Diriku Sendiri. Atau bisa kita bilang sebagai ada artinya sebagai self love. Apa arti dari self love tersebut? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari self love. Self love itu atau mencintai diri sendiri adalah menerima kekurangan diri kita sendiri apa adanya, menghargai diri kita sendiri, memberikan dukungan kepada diri kita sendiri dan berusaha untuk memaafkan diri kita sendiri jika kita melakukan suatu kesalahan di masa lalu. Tetapi kalau sesuai dengan artinya kayak mudah menerapkan untuk mencintai diri kita sendiri. Padahal di dalam kehidupan kita pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mungkin bisa menyebabkan kita menjadi merasa bersalah, atau mungkin dari I love me ini bisa menjadi I hate myself. Dari aku cinta diriku menjadi aku benci diriku sendiri. Nah, ada beberapa alasan ya, mungkin ada yang dari insecure, dari rasa kurang percaya dirinya untuk menghadapi suatu kondisi yang ada. Mungkin saya bisa kasih contoh seperti misalnya saya ambil contoh cewek ya, mungkin dari postur tubuhnya yang kurang menarik gitu dari pandangannya sendiri. Ini belum pandangan orang lain, karena kan konsepnya diriku sendiri gitu loh. Jadi dalam arti si orang cewek ini sudah tidak suka dengan postur tubuhnya sendiri gitu. Jadi kan pasti bakal muncul suatu kebencian dalam dirinya sendiri. Mungkin ada juga suatu permasalahan di dalam keluarganya atau dalam tempat perkuliahan atau tempat kerjanya begitu. Belum lagi masalah-masalah di dalam yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri, yang bahkan membuat dia merasa tidak puas sampai membenci dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan dari I love me menjadi I hate myself. Saya membagikan 4 faktor ya. Beberapa faktor yang menyebabkan rasa tidak mencintai diri sendiri. Yang pertama itu terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, hal ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita selalu membandingkan diri kita kepada orang lain. Dan menurut saya pembahasan dari Bang Elvin ini juga termasuk ke dalam renungan yang saya bawakan ini. Oleh karena rasa terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain ini muncul oleh karena rasa insecure yang mengakibatkan seorang itu bakal memunculkan konflik, bakal memunculkan suatu permasalahan yang bakal menyebar ke orang lain begitu. Lalu yang kedua itu lupa untuk bersyukur. Nah, ini juga sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita lupa atas kebesaran Tuhan sepanjang kehidupan kita yang dulu. Lalu yang ketiga itu terlalu banyak berekspektasi. Nah, mungkin kita bisa terlalu banyak berekspektasi oleh karena kita selalu melihat ke atas, selalu berhayal bagaimana saya ke depannya, bagaimana saya ini itu, padahal tidak terwujud gitu ya. Hal itulah yang menyebabkan kita membenci diri kita sendiri. Mengapa saya tidak bisa seperti dia ya? Mengapa saya tidak dapat promosi naik jabatan gitu? Mengapa saya tidak
mengapa saya tidak nasihat saya, masukan-masukan saya tidak didengarkan begitu. Padahal mungkin saja oleh karena banyak berekspektasi, hal ini yang menyebabkan kita menjadi membenci diri kita sendiri. Lalu ada merasa bersalah dan terpuruk. Hal ini diakibatkan oleh karena rasa bersalah kita pada masa lalu yang selalu kita ingat-ingat sampai sekarang, yang membuat kita selalu merasa tidak layak, tidak pantas, dan sehingga membenci diri kita sendiri. Tetapi apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa ngambil contoh dari tokoh Alkitab. Saya ngambil contoh dari tokoh Alkitab, di mana Ayub kita tahu di beberapa kali terkena musibah. Ayub ini merupakan seseorang yang baik, yang baik, kaya, yang bisa kita bilang orang suci. Bahkan Tuhan, bahkan oleh karena kesucian hatinya, Tuhan sampai mengizinkan setan untuk mencobai dia dengan harapan ada kata-kata yang keluar dari mulut Ayub ini yang mengutuk Tuhan oleh karena setiap musibah-musibah yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi apa yang bisa kita dapat? Ayub mempertahankan komitmennya untuk menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan segala apa yang terjadi dalam kehidupannya kepada Tuhan, dan melalui iman kepercayaannya itu Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Nah, di sini menjadi pelajaran bagi kepada kita, karena jangan kita sampai oleh karena membenci diri kita sendiri, kita sampai mengutuk Tuhan. Kita sampai kayak oh ini aku gini gara-gara Tuhan, gara-gara kenapa Tuhan ciptakan badanku kayak gini, pendek gini, gemuk kayak apa, kayak gitulah yang mungkin mengejek ciptaan Tuhan sendiri kan gitu ya. Berarti kan secara tidak langsung kita juga kayak mengata-ngatai Tuhan gitu. Tapi jangan kita seperti orang yang yang lupa untuk mengucap syukur, yang selalu ingin lebih, yang selalu ingin mengharapkan hal-hal lebih, yang selalu berekspektasi tinggi terhadap apa yang ingin kita raih. Tetapi ada Alkitab dikatakan cukupkanlah apa yang ada padamu, yaitu jangan mengharapkan lebih atau mengharapkan yang lain. Dan jangan kita tadi yang faktor yang kedua itu, jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain sampai mengakibatkan konflik yang bakal memecah belah organisasi gitu ya. Dan hal inilah yang bakal mengakibatkan kalau organisasi terpecah bakal tidak damai gitu organisasinya. Sebagai ayat penutupnya, saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pada saat kita menghadapi suatu pencobaan, menghadapi suatu masalah, jika apa yang kita inginkan tidak terwujud, mungkin ada satu alasan Tuhan mengapa hal itu terjadi kepada kita. Tetapi di dalam ayat ini kita diajak untuk lebih mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan jika kita ingin meminta lebih daripada yang sekarang, mungkin kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Kita mengucap syukur, menyampaikan segala permohonan dan doa kita dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada rasa ingin balas dendam kepada orang lain begitu. Dan sebagai kata penutupnya, cintailah diri kita sendiri. Terima kasih. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Acara inti dari Bang Elvin, kemudian juga renungan dari Friends. Ini tiba saatnya kita akan mengakhiri acara PA kita. Kita akan menyanyikan lagu tutup dari lagu Sion edisi lengkap nomor 148, Padaku Ada Sahabat, dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Glenn. Yang dibawakan oleh Saudara Franz, kiranya firman-firman yang sudah kami dengarkan agar dapat kami mengerti dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami dengan baik. Dan juga tolong sertailah kami sepanjang minggu bekerja kami, lindungi kami daripada mara bahaya. Dan tolong pendosa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
dengan itu selesai acara kita, tapi seperti yang tadi Kak Gaby bilang, akan ada penyerahan Certificate of Appreciation kepada pembicara kita pada hari ini, yaitu Bang Elvin Tubing. Kepada Kak Gaby, mangga diserahkan secara virtual. Oke, sertifikat ini akan dibacakan dan diserahkan langsung oleh Pendeta Gerald Korengkeng. Kami persilahkan. Oke, Shalom. Selamat minggu bekerja untuk kita semua. Mewakili IMAP dan Jemaat Cenli, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat dan nikmat yang sudah dibagikan di sore hari ini. Sesungguhnya saya secara pribadi menikmati dan tentunya mendapatkan pengetahuan ya, karena kita tahu konflik itu sampai Yesus datang tetap ada, dan bagaimana kita menghadapinya secara dewasa dan rohani. Terima kasih Bang Elvin Tobing yang sudah memberikan materi bagi kita pada sore hari ini. Sekaligus saya mewakili anak-anak muda yang sudah tergabung pada sore hari ini, meminta maaf oleh karena waktu yang terbatas. Namun ada hikmahnya. Tentunya ada series yang kedua dan selanjutnya tentunya. Bagi kami Jemaat Cenli, Bang Elvin bukan pembicara asing, tetapi pembicara yang luar biasa yang selalu membantu kami tentunya. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan hikmat, berkat, disiplin ilmu untuk dibagikan bagi kita semua tentunya dalam pelayanan. Kalau di perusahaan ini mahal ini, tetapi oleh karena pelayanan tentunya ini jadi berkat buat kita semua. Sekali lagi, mewakili Jemaat Cenli dan IMAP yang sudah hadir, bahkan tamu-tamu yang sudah hadir, mengucapkan terima kasih. Kami tidak bisa memberikan sertifikat tanah, rumah, dan sebagainya, tetapi ini lambang cinta kami ya. Ini lambang cinta, ini simbol cinta sebenarnya. Terima kasih. Tentunya tidak akan menambah gaji tentunya, tetapi ini lambang cinta kasih kami bagi Bang Elvin. Oke. Kami sertifikat penghargaan apresiasi kepada Bang Elvin, tetap berkarya bagi Tuhan dan tentu menjadi berkat bagi kami khususnya ya Jemaat Cenli dan Imam. Sekali lagi Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pendeta, terima kasih. Ditunggu sertifikat tanahnya. Oke, terima kasih Pak Pen Gerald dan juga Bang Elvin. Sebelum kita meninggalkan Zoom, ada baiknya kebersamaan kita pada hari ini kita abadikan dulu ya Kak Gaby. Jadi kalau misalnya ada yang kangen misalnya sama Bang Elvin, bisa langsung lihat fotonya. Betul Oke. banget. Kalau gitu kita ajak semua yang ada bergabung di sini untuk membuka videonya sebentar, nggak akan makan kuota kalian banyak-banyak. Jadi boleh dibuka, teman-teman dari IMAP, dari Cenli, boleh dibuka kameranya. Oke, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang mau nyisir dulu juga nggak apa-apa. Asal jangan nyalon dulu ya. Kalau nyalon dulu udah keburu sahabat depan lagi kita ketemunya. Jadi boleh. Apalagi nyalon jadi anggota dewan ya, kelamaan. Betul. Oke. Boleh dibuka kameranya? Oke. Mau aku yang ngambil gambar, Sam? Gap? Boleh? Ya, boleh. Oke. Siap. Kamera pertama di set pertama. 1, 2, 3. Oke, di sini ada bareng Bang Elvin, Pendeta, dan Mas Abed. Sebentar. Slide berikutnya. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kakak Ayu, dan terima kasih banyak sekali lagi buat Bang Elvin dan semua partisipan yang sudah terlibat ya pada PA sore hari ini. Terima kasih juga untuk partner aku, alhamdulillah.